Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about Introduction to Linguistics. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang Introduction to Linguistics. Kita akan menggunakan buku berjudul The Study of Language by George Yule. Pertama, kita akan bahas dulu ya tentang pengertian linguistics. Apa sih linguistics itu? Linguistics is the scientific study of language. There are various branches of linguistics. Jadi ada banyak sekali cabangnya ya. Misalnya saja ada phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, sociolinguistics, applied linguistics, and many others. Sebelum kita membahas tentang branches of linguistics ini di video pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas dulu animals and human language yang merupakan topik awal di buku The Study of Language. Nah, kita sering kan mendengar cerita-cerita bahwa hewan itu bisa berbicara melalui dongeng-dongeng ataupun film-film yang kita tonton. Kita biasanya mengasumsikan bahwa mereka hanya fantasi atau fiction. Tapi sebenarnya bisa nggak sih hewan itu berbicara dengan manusia menggunakan bahasa? Is it possible that a creature may learn to communicate with humans using language? Does human language have special properties that make it unique and different than any other communication system found in nature? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita akan mempelajari tentang special properties of human language. Tetapi, pertama-tama kita akan belajar dulu ya tentang communicative and informative signals. Informative and communicative signals. Apa sih bedanya informative and communicative signals? Kita bahas yang pertama dulu ya. Informative signals, sending signals unintentionally. Jadi kita mengirimkan sinyalnya secara tidak sengaja. Someone listening to you may become informed about you through a number of signals that you have not intentionally sent. Jadi orang-orang di sekitarmu yang mendengarkanmu akan tahu nih bagaimana keadaanmu melalui sinyal-sinyal yang kamu kirimkan secara tidak sengaja. Misalnya saja, when you are sneezing, someone akan notify bahwa mungkin kamu sedang catch a cold ya. Atau mungkin saja ketika kamu memakai non-matching socks, orang akan tahu nih, oke, dia disorganized orangnya. Kalau communicative signals, intentionally communicating something. Kita bedakan antara human and animals. Kalau human, tentu saja yang dimaksud communicative signals di sini adalah secara sengaja communicating something. Misalnya, ketika kita mengatakan, we have a quiz next week. Sementara kalau hewan, biasanya akan mengirimkan sinyal dengan cara-cara tertentu. Misalnya, a blackbird producing a loud squawk when a cat appears in the scene. Jadi biasanya dia akan marah dengan keras gitu ketika ada seekor kucing yang datang. Nah, sekarang kita bahas tentang properties of human language. Ada berapa sih properties of human language? Kita punya displacements, arbitrariness, productivity, cultural transmission, and duality. So we have 5 special properties of human language. Displacement is the property of human language that allows language users to talk about things and events not present in the immediate moment. Nah, animal communication is generally considered to lack this property. Jadi, biasanya yang punya property displacement ini manusia ya, hewan nggak punya nih. Contohnya saja misalnya, manusia bisa menggunakan bahasa untuk merujuk kepada keterangan masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Misalnya aja saat kita bilang last night, kemarin, now, sekarang, atau next week, minggu depan.
Nah, hewan bisa nggak bilang last night, now, atau next week? Enggak ya. Nah, kita juga bisa loh berbicara tentang benda-benda atau hal-hal atau tempat-tempat yang sebenarnya kita juga belum yakin nih tentang keberadaannya. Misalnya saja tentang cerita-cerita fiksi, superhero, atau tokoh-tokoh dongeng dan yang lainnya. Sementara hewan, kalau animal communication itu designed for immediate place and time, here and now. Jadi misalnya saja, when your cat comes home and stands at your feet calling meow, you are likely to understand this message as relating to that immediate time and place. If you ask your cat where it has been, kalau kamu tanya ke kucingnya nih, kamu dari mana nih? Kemudian dia bangun, kamu mungkin akan tahu the same respon. Jadi kucingnya mungkin akan tetap aja nih bilang respons yang sama, yaitu meow. Dia nggak mungkin dong jawab dari sana, dari situ, atau manapun. Nah, itu yang dimaksud dengan displacement. Selanjutnya kita bahas ya property of human language yang kedua. Masih ingat gak yang tadi apa? Yap, arbitrariness. In human language, there is no natural connection between a linguistic form and its meaning. The relation between linguistic forms and the objects they refer to is arbitrary. Nah, apa sih maksudnya? What does it mean? Jadi, yang dimaksud arbitrary di sini adalah bahwa tidak ada kaitan atau hubungan antara bentuk huruf yang kita tulis atau mungkin bunyi-bunyi yang kita produce dengan benda-benda yang dimaksud. Misalnya saja saat kita mau menyebutkan jenis bunga yang memiliki aneka macam warna, bisa merah, bisa putih, bisa kuning, dan memiliki duri di tangkainya. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya mawar, tapi dalam bahasa Inggris kita menyebutnya rose. Meskipun dua bahasa yang berbeda, tapi tetap saja merujuk pada satu jenis objek yang sama. Nah, karena sifat arbitrary ini, maka tentunya tiap bahasa memiliki istilah sebutan yang berbeda untuk tiap benda. Nah, di situ nih uniknya human language, ya. Nah, kalau di animal language bagaimana ya? There is a connection between the conveyed message and the signal used to convey it. Nah, kalau di animal language justru ada kaitannya ya antara pesan yang dikirimkan dengan sinyal yang digunakan untuk menyampaikannya. Selanjutnya, kita akan membahas properties of human language yang ketiga. Okay. The third one is productivity. Humans are continually creating new expressions and novel utterances by manipulating their linguistic resources to describe new objects and situations, atau yang bisa kita sebut dengan istilah productivity, or creativity, or open-endlessness. So again, productivity yang dimaksud di sini adalah the capability of humans to create new expressions and utterances to describe new objects and situations. The number of utterances, jadi jumlah ujaran-ujaran yang bisa disampaikan manusia itu infinite ya. Beda halnya dengan animals. They have a limited set of signals to choose from, atau yang biasa kita kenal dengan fixed reference. Each signal in the system is fixed as relating to a particular object or occasion. Animals cannot produce any new signal to describe novel experiences. Jadi misalnya saja, jika ada bahaya yang datang, tentu hewan akan produce sinyal-sinyal tertentu untuk menyampaikan bahwa
mereka sedang dalam bahaya, misalnya saja dengan mengaum dan lain sebagainya. Beda halnya dengan manusia. Jika ada bahaya datang, mungkin manusia bisa ya berteriak minta tolong dan sebagainya. Sehingga sekali lagi bahwa animals more limited while human is in. The fourth one is cultural transmission. Cultural transmission itu apa sih? Jadi, cultural transmission is the process whereby a language is passed on from one generation to the next generation. In human language, kita harus tahu ya bahwa humans are born without the ability to produce utterances in a specific language, entah itu bahasa Indonesia ataupun English ya. Jadi kita menerima bahasa ibu kita, bahasa pertama kita ketika kita sejak kecil itu dari budaya. Kita hanya mewarisi physical features dari orang tua kita, tapi bukan bahasanya ya. Sementara hewan, animals are born with a set of specific signals that are produced instinctively. Ya, jadi itu perbedaannya antara human language and animals language berkaitan dengan cultural transmission. The fifth one, duality or double articulation. Nah, kita bahas tentang animals dulu ya, untuk kemudian selanjutnya kita bandingkan dengan human. Okay, animals. Animals' communicative signals are fixed and cannot be broken down into separate parts. Although your dog may be able to produce woof, yang artinya I'm happy to see you, it does not seem to do so on the basis of a distinct level of production combining the separate elements of W plus OO plus F. Ya, jadi meskipun anjing peliharaanmu bisa mengatakan woof, yang mungkin berarti bahwa oke, aku senang bertemu denganmu, tapi bukan berarti kita bisa break it down into separate parts like W plus O, O, and F. Nah, ini beda dengan manusia ya, tentu saja. Human language is organized at two levels or layers simultaneously. At one level, distinct sounds. At another level, distinct meanings. Contohnya nih, at a physical level, kita bisa discrete sounds. Jadi kita bisa membeda-bedakan suara nih, misalnya B, I, N. Nah, at another level, kita bisa juga mengartikan dengan cara mengkombinasikan huruf-huruf itu, misalnya menjadi bin or nip. So, at one level, distinct sounds, and at another level, distinct meanings. Nah, duality inilah yang merupakan one of the most economical features of human language. With a limited set of discrete sounds, we are capable of producing a very large number of sound combinations. Itu tentang duality sebagai properties of human language kita yang kelima. Nah, kemudian sekarang kita bahas ya dua pertanyaan kita yang di awal tentang bisakah hewan berbicara dengan manusia dan memahami bicara manusia? Well, so, can animals understand human language? Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Misalnya saja, a variety of circus animals go up, down, and roll over in response to spoken commands, or when riders say who to horses and the horses stop. Apakah ini merupakan bukti bahwa hewan bisa memahami bahasa manusia? No. The standard explanation is that the animal produces a particular behavior in response to a particular sound, stimulus, or noise, but does not actually understand
what the words in the noise mean. That's it for this video. See you for the next videos ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.